Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita bakalan rakit PC yang fokusnya di performance airflow nih. Karena di sini saya dapat kiriman dari Cooler Master untuk coba cek casing terbarunya yang baru aja di showcase di Computex kemarin, yaitu Cooler Master HUF 2500. Di sini juga kita bakalan build PC yang full warna monokrom dengan sedikit aksen LED yang ada di bagian GPU dan sama di bagian RAM-nya sedikit. Tapi intinya sih pengen buildnya lebih ke build mati lampu aja. Dan di sini juga saya buildnya ya agak mid-range lah ya, bukan yang mentok kanan banget dari secara speknya, tapi masih tetap juga enak untuk dipakai gaming di resolusi 4K. Nah, untuk selanjutnya langsung aja kita bahas part-part apa aja yang saya pilih di build kali ini ya. Oke, pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 9800 X3D. Masih menjadi salah satu prosesor AMD AM5 yang performance-nya udah mentok kanan banget, terutama di skenario gaming, karena udah dibekali 3D V-Cache yang bisa ngebuat prosesor ini makin ngebut lagi di performance gamingnya. Gak cuma untuk gaming aja ya, prosesor ini juga udah memiliki 8 core dan juga 16 thread, yang artinya masih cukup banget nih untuk dipakai kerja berat, editing, dan tentunya juga untuk gaming juga masih aman. Dan prosesor ini juga memiliki boost clock-nya ini bisa up to 5,2 GHz, TDP ratingnya ada di 120 Watt, dan seperti prosesor AMD pada umumnya, prosesor ini masih juga bisa kalian overclock lagi untuk dapetin extra performance, tapi dengan drawback-nya yang listriknya lebih boros lagi. Next, untuk motherboard, di sini saya bakalan pakai motherboard dari Asus TUF Gaming X870 plus Wi-Fi. Motherboard tertingginya dari lineup TUF Gaming dari Asus nih. Dan kalau dari secara desain, jujur emang kalau saya suka banget dengan desain TUF yang selalu full black, minim RGB, dan agak-agak military looks kayak gitu. Dan secara performance-nya juga yang pastinya udah aman banget di sini. Di motherboard ini kita udah pakai konfigurasi VRM di 16 plus 21 power phase yang pastinya aman untuk nyampe dipakai Ryzen 9 tipe tertinggi sekalipun. Dan untuk koneksinya juga yang pastinya ini udah support koneksi yang paling kenceng, koneksi PCIe GPU yang udah pakai Gen 5, dan ditambah juga PCIe untuk NVMe SSD-nya yang udah pakai PCIe Gen 5 juga. Jadinya di sini kita bisa ngedapetin speed yang mentok kanan banget. Nah, untuk di bagian I/O port di belakang, di sini kita udah ngedapetin 8 slot USB-A, ada 2 slot USB Type-C, ada BIOS flashback, HDMI, 2,5 GB LAN, Wi-Fi 7, dan juga input/output audio 5.1. Nah, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini saya bakalan pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB dengan kapasitas yang ada di 32 GB dengan speednya ada di 6000 MHz dengan timing di CL30. Masih tetap menjadi sweet spotnya untuk build DDR5 sampai sekarang juga, walaupun harganya nggak baik-baik aja. Tapi ya, emang karena dari harganya yang masih agak di tengah-tengah dan juga performance-nya masih paling enak untuk harganya, terutama untuk di platform AM5 ini yang lebih mentingin latency dibandingkan sama speednya. Jadi sebetulnya 6000 MHz ini udah menjadi paling enaknya banget, paling sweet spotnya banget. Tinggal cari RAM dengan timing yang lebih rendah lagi seperti CL30 kayak RAM ini, atau CL28 atau CL26 misalkan kalian ingin ngedapetin performance yang lebih kencang lagi. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage atau nggak SSD. Di sini saya bakalan pakai SSD dari WD Black SN8100 dengan kapasitas di 2 TB. SSD yang mentok kanan banget ya dari secara speednya dan juga koneksinya udah pakai koneksi PCIe Gen 5 yang terbaru juga. Dan untuk read speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 14.900 MB per detik, dan juga untuk read speednya di sini kita bisa dapat up to 14.000 MB per detik yang udah luar biasa kencang banget. Oke, selanjutnya berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini kita bakalan pakai GPU mid range yang masih cukup enak lah untuk dipakai gaming 4K, yaitu Nvidia RTX 5070 Ti. Di sini kita bakalan pakai GPU dari Asus dengan seri TUF Gaming. GPU ini juga udah memiliki VRAM yang udah ada di 16 GB dengan memori GDDR7 yang udah luar biasa kencang dan juga punya TDP ratingnya ada di 300 Watt. Nvidia RTX 5070 Ti ini emang ditargetin buat kalian yang ingin main games di resolusi 4K, karena dengan VRAM yang ada di 16 GB ini seharusnya GPU ini udah emang enak banget untuk gaming mentok kanan di beberapa AAA title. Tapi mungkin nggak semua di AAA title kita bisa setting di 4K dan settingnya mentok kanan ya. Jadinya di sini kalian harus masih tetap aktifin di DLSS upscaling untuk kompensasi performance yang kurang, tapi dengan ya sedikit drawback dengan mengorbankan grafik yang lebih burem. Dan misalkan kalian ingin FPS yang lebih tumpah-tumpah lagi, kalian juga bisa aktifin juga frame generation, tapi mungkin nanti latensinya bakalan bertambah dan cukup berasa. Nah, pokoknya nanti kita langsung aja cek gimana hasil benchmark dari GPU Nvidia RTX 5070 Ti ini ketika kita nanti tes main games di resolusi 4K dan juga QHD. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini kita bakalan pakai all-in-one liquid cooler dari Arctic Liquid Freezer 3 Pro yang berukuran di 360 mm yang warna hitam dan tentunya juga non RGB.
Liquid cooler yang performance-nya udah nggak perlu ditanya lagi, udah menjadi liquid cooler budget terjangkau, tapi performance-nya juga yang dihasilkan udah masuk ke kelas high-end. Dan di bagian head pump-nya juga kita ini udah dikasih fitur kipas VRM yang bisa ngedinginin daerah di sekitaran CPU socket seperti VRM dan juga RAM yang bisa improve performance terutama buat kalian yang suka overclocking. Dan misalkan kalau performance dari liquid cooler ini juga udah nggak perlu ditanya lagi, karena di beberapa review di luar juga cooler ini udah bisa handle CPU up to 300 watt lebih. Apalagi di sini kita cuma pakai prosesor yang cuma ada di 120 watt aja, yang tentunya udah pasti aman-aman aja deh. Nah oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini saya bakalan pakai power supply dari Corsair RM1000E, punya kapasitas di 1000 watt, full modular, kabelnya udah full sleeve, dan juga udah punya sertifikasi Cybernetics Platinum dan juga support ATX 3.1 dan juga 5.1. Untuk jeroan, karena ini kelas Corsair yang menengah, jadinya di sini Corsair cuma kasih kapasitornya yang full dari Taiwan aja yang tier 2. Tapi nggak perlu khawatir juga sih, karena soalnya di beberapa review luar pun power supply ini masih tetap oke juga. Dan di sini juga untuk klaim garansinya nggak ribet juga khas yang Corsair dan bisa sampai durasinya di 7 tahun. Jadinya buat kalian yang mau pakai power supply ini udah cukup aman untuk dipakai jangka lama. Oke, yang terakhir kita berpindah lagi ke casing, dan ini adalah main event dari konten kali ini. Kita di sini bakalan pakai casing dari Cooler Master HAF 2500. HAF sendiri itu adalah suatu singkatan yang sebetulnya kepanjangannya ini adalah High Airflow. Jadi emang series HAF ini fokusnya dari dulu emang di tentang airflow terus. Dan yang didesain sekarang malah menurut saya makin fokus lagi, karena di sini Cooler Master bikin casing ini mengikuti ukuran fan duluan. Jadi di sini Cooler Master gimana caranya bikin casing yang bisa muat 2 buah fan 220 mm di bagian depan, dan fokusnya juga ngebuat positive air pressure yang ngebuat casing ini unggul banget dari segi airflow performance-nya. Dan akhirnya Cooler Master bikin dengan desain seperti ini yang menurut saya ini emang ukurannya gede banget, tapi dari secara tampilan masih tetap kece juga kelihatannya. Nah untuk support motherboard tentunya di sini udah bisa support up to E80X, dan di sini juga kita nggak ngadaptin support untuk motherboard yang punya back connection seperti Asus BTF atau nggak Gigabyte Stealth. Nah selanjutnya untuk support cooling dan fan di casing ini, di bagian depan ini kita udah ngadaptin 2 buah fan Cooler Master Mighty 40 F220 yang punya ukuran di 220 mm, tebalnya di 40 mm, dan terbuat dari LCP atau nggak liquid crystal polymer, yang ngebuat fan ini nggak cuman gede banget dari secara ukuran, tapi performance airflow-nya yang kenceng banget. Satu fan sendiri ini aja udah bisa ngasilin CFM-nya ada di 203,8 CFM. Berarti kalau misalkan kita dikali 2, ini CFM-nya bisa ngadepin di kisaran 400-an. Jauh banget sama fan 120 mm yang rata-rata cuma ngasilin di 50-70 CFM aja. Dan di bagian bawah dalamnya juga di sini kita udah ngadepin air scoop seperti ini yang ngebantu buat arahin airflow ke arah GPU biar lebih adem. Nah di bagian belakang juga di sini kita udah ngadepin 1 buah fan terinstall juga dari Cooler Master Mighty 40 V180. Masih tetap sama dengan fan yang di bagian depan, tebelnya 40 mm, terbuat dari bahan LCP juga. Tapi di fan bagian belakang ini ukurannya lebih kecil di 180 mm, tapi nggak perlu khawatir dengan performance-nya karena di sini bisa ngasilin CFM di kisaran 161 CFM. Nah kalau di bagian atas ini kita udah ngedapetin mounting dengan sistem rail yang bisa disebut dengan master rail yang bisa fleksibel banget. Jadi di sini kita bisa pasang 2 buah fan 180 mm, 160 mm atau enggak 3 buah 140 mm atau enggak 120 mm. Tapi untuk support radiator di sini cuma bisa up to 360 mm aja. Dan di casing ini juga kita udah ngedapetin GPU sec bracket yang include di casing ini, dan juga udah lebih heavy duty. Jadi untuk GPU yang berat pastinya udah lebih aman lagi. Next di bagian belakang casing ini kalau dari secara space bisa dibilang cukup lumayan lega, dan ada beberapa velcro strap buat kalian yang mau rapiin kabel manajemennya. Dan di bagian tray belakang ini juga bisa kalian masukin beberapa kabel biar ketutup biar nggak terlalu kelihatan berantakan. Dan di bagian atas ini juga kita udah dikasih fan header ARGB hub. Jadi buat kalian yang pakai banyak fan atau nggak butuh ARGB hub, kalian udah nggak perlu repot-repot untuk beli lagi. Nah lalu next untuk support storage di casing ini juga udah cukup lumayan. Dengan berkat di bagian bawah ini kalian bisa pasang 3 buah harddisk yang berukuran di 3,5 inci atau enggak 6 buah harddisk atau SSD yang berukuran di 2,5 inci. Nah, untuk di bagian front IO port di sini kita udah ngedapetin 2 buah slot USB 3.2 dan juga 1 USB Type-C 3.2, audio combo jack, reset button dan juga power button. Nah begitu deh untuk semua part yang saya pakai untuk di build PC kali ini. Untuk total harganya langsung aja cek di monitor. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana menurut kalian untuk rakitan PC yang airflow-nya lancar kayak gini? Kalau menurut saya emang Cooler Master nggak gagal sih di seri HUF 2500 kali ini. Benar-benar fokus banget di performance airflow-nya, kelihatan banget dari smoke test yang tadi kita lihat juga. Udaranya benar-benar kenceng banget. Jadinya udara-udara panas yang di dalam casing ini udah pasti bakalan langsung keluar, dan untuk komponen-komponen di dalamnya pastinya jauh lebih adem deh. Nah, kalau dari secara tampilan tentunya emang udah gak gagal juga, walaupun casing ini gede banget dan saya nggak terlalu suka sama casing yang gede. Tapi ini beda, soalnya ini tujuan casingnya jelas, high airflow. Jadinya walaupun casing gede tapi tujuannya utamanya benar-benar tercapai. Jadi nggak cuman gede-gede tapi nggak jelas gitu aja. Ditambah juga dengan part-part yang kita pilih di sini semuanya sama-sama warna monokrom, LED yang minimalis juga. Jadinya build ini nggak cuman performance airflow yang bagus, tapi dari segi tampilan yang benar-benar kalem dan lebih berkelas aja. Oh iya, di sini juga saya akhirnya nambahin vertical GPU mounting yang buildnya biar kerasa lebih penuh lagi aja, walaupun emang sebetulnya ini masih leluasa banget sih di dalam casing ini. Nah, kalau kita bicarain tentang performance hardware dari PC ini, seperti yang kalian lihat di bagian benchmark tadi, PC ini tentunya udah enak banget untuk dimainin games di resolusi 4K dan juga QHD seperti yang tadi kita lihat di bagian benchmark. Tapi jangan harap untuk nyalain ray tracing mentok kanan dan juga bakalan lancar. Tapi misalkan kalian mau cobain grafik yang mentok kanan, mau nggak mau kalian harus aktifin DLSS 4,5 upscaling, atau juga bisa ditambah dengan frame generation biar kalian bisa ngedapetin FPS yang lebih tinggi, terutama buat kalian yang mau main di monitor yang punya refresh rate tinggi. Nah, kalau dari secara performance cooling tentunya di casing ini juga udah bener-bener adem banget. Kalau kita cek di bagian benchmark gaming pun untuk suhu prosesor kita ngedapetin di kisaran suhu di 60-70 derajat Celcius saja ketika dipakai gaming, dan juga suhu GPU yang benar-benar adem yang ada di kisaran 60 derajat Celcius saja walaupun posisinya kita dipakai vertikal seperti ini. Jadinya airflow-nya udah tentu jelas bagus banget, dan performance coolingnya yang udah luar biasa bagus juga. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa jadi inspirasi kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.